Halo siswa-siswa hebat dimanapun berada, senang sekali kita dapat belajar bersama pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang jurnal umum. Simak videonya dan selamat belajar. Jurnal merupakan dokumen pencatatan yang pertama dari siklus akuntansi keuangan. Jurnal disebut buku catatan pertama atau Books of Original Entry. Pencatatan transaksi pada jurnal dilakukan secara kronologis, artinya berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi yang tertera pada bukti transaksi. Jurnal dapat dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan pada suatu periode akuntansi. Sedangkan jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi tertentu yang terjadi dalam perusahaan pada suatu periode akuntansi. Jadi, perlu diingat bahwa jurnal umum digunakan untuk mencatat seluruh transaksi, sedangkan jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi tertentu saja. Contohnya, jurnal khusus pembelian digunakan khusus untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, dan jurnal khusus penjualan digunakan khusus untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Bentuk jurnal umum. Pada bagian atas diisi bagian judul yang terdiri dari nama perusahaan, bagian siklus akuntansi yang sedang dibuat yaitu jurnal umum, periode akuntansi, dan satuan mata uang. Dilanjutkan dengan menuliskan halaman jurnal umum. Pada kolom tanggal terdapat dua bagian kolom lagi, yaitu kolom yang lebih besar digunakan untuk mencatat tahun dan bulan terjadinya transaksi, sementara kolom yang kecil digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Tahun dan bulan cukup dituliskan sekali saja, sedangkan tanggal transaksi disesuaikan dengan tanggal yang tertera pada bukti transaksi. Pada kolom keterangan digunakan untuk mencatat akun atau rekening yang berpengaruh pada kolom debit dan kredit. Akun atau rekening yang berpengaruh pada debit dibuat merapat dengan garis pada keterangan, sedangkan akun atau rekening yang berpengaruh pada kredit dibuat menjorok ke dalam sekitar 5 ketukan. Kolom referensi pada jurnal umum dikosongkan terlebih dahulu. Kolom referensi diisi ketika posting atau pemindah bukuan ke buku besar. Kolom debit dan kredit diisi dengan jumlah uang yang tertera pada bukti transaksi. Jumlah debit dan kredit harus selalu sama atau seimbang. Agar kalian lebih paham dengan bentuk jurnal umum, perhatikan contoh berikut ini. Jurnal umum ini dibuat oleh Bengkel Lucu per 31 Agustus 2018 dengan menggunakan satuan uang rupiah atau dalam rupiah. Ada dua transaksi yang terjadi pada bulan Agustus 2018. Tanggal 1, transaksinya mempengaruhi kas bertambah di debit sebesar 2 juta rupiah dan modal Tuan Lucu bertambah di kredit sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan transaksi pada tanggal 2 berpengaruh pada bertambahnya perlengkapan bengkel di debit sebesar Rp150.000 dan berkurangnya kas di kredit sebesar Rp150.000. Jumlah debit dan kredit masing-masing sebesar Rp2.150.000. Perlu kalian ingat bahwa dalam melakukan pencatatan
Pada jurnal umum, posisikan diri kalian sebagai bendahara perusahaan. Tujuannya agar kalian lebih mudah memahami transaksi yang terjadi dan lebih mudah memahami pencatatan pada jurnal umum. Mari simak contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum berikut ini. Contoh soal pertama. Pak Yuda mendirikan sebuah bengkel dengan nama Bengkel Yuda pada tanggal 1 Maret 2019. Pada tanggal 1 Maret 2019, Pak Yuda menyerahkan uang tunai untuk modal bengkel sebesar 1 juta rupiah. Pada bagian judul, kalian tuliskan Bengkel Yuda, Jurnal Umum, per 31 Maret 2019, dengan menggunakan satuan mata uang rupiah atau dalam rupiah. Untuk tanggal jurnal umum digunakan tanggal terakhir pada bulan yang bersangkutan. Karena bulan Maret berakhir pada tanggal 31, maka jurnal umum ini dibuat per 31 Maret 2019. Selanjutnya kalian tuliskan tahun dan bulan terjadinya transaksi. Dilanjutkan dengan menuliskan tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 1. Coba perhatikan kembali contoh soalnya, di mana pada tanggal 1 Maret 2019, Pak Yuda menyerahkan uang tunai untuk modal bengkel sebesar 1 juta rupiah. Jadi, kalian sebagai bendahara perusahaan akan menerima uang tunai dari Pak Yuda yang menyebabkan kas bertambah di debit sebesar 1 juta rupiah dan modal Tuan Yuda bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah. Jumlah jurnal umum untuk sementara, baik di debit maupun di kredit, masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Contoh soal kedua. Tanggal 3 Maret 2020, dibeli oli, minyak rem, dan perlengkapan bengkel lainnya sebesar Rp200.000 secara tunai. Untuk mencatat transaksi yang kedua ini ke dalam jurnal umum, kalian cukup melanjutkan jurnal umum yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi, kalian melanjutkan dengan membuat tanggal transaksi, yaitu tanggal 3. Kemudian, karena perusahaan membeli oli, minyak rem, dan perlengkapan bengkel, berarti perusahaan akan memperoleh perlengkapan bengkel dan membayarnya dengan uang perusahaan. Sehingga perlengkapan bengkel bertambah Rp200.000 di debit dan kas berkurang sebesar Rp200.000. Jumlah debit dan kredit pada jurnal umum untuk sementara masing-masing sebesar Rp1.200.000. Contoh soal ketiga. Tanggal 5 Maret 2020 diselesaikan jasa perbaikan kendaraan sebesar Rp150.000. Namun baru diterima sebesar Rp100.000. Transaksi ini akan berpengaruh terhadap penambahan kas, penambahan piutang, dan pendapatan usaha. Karena kas yang seharusnya diterima sebesar Rp150.000 baru diterima tunai sebesar Rp100.000. Sehingga Rp50.000 sisanya merupakan tagihan kepada pihak lain yang disebut dengan piutang usaha. Jadi, pada jurnal umum, kalian harus menuliskan penambahan kas di debit sebesar Rp100.000, penambahan piutang usaha di debit Rp50.000, dan penambahan pendapatan usaha di kredit sebesar Rp150.000. Jadi jumlah sementara jurnal umum untuk debit dan kredit masing-masing sebesar Rp1.350.000. Contoh soal keempat. Tanggal 7 Maret 2020
diterima pinjaman dari bank sebesar 2 juta rupiah. Ini akan berpengaruh pada penerimaan uang perusahaan dan bertambahnya utang perusahaan. Jadi, kas bertambah di debit sebesar 2 juta rupiah dan utang bank bertambah di kredit sebesar 2 juta rupiah. Sehingga jumlah jurnal umum sementara untuk debit dan kredit masing-masing sebesar Rp3.350.000. Contoh soal kelima. Tanggal 10 Maret 2020 dibayar biaya pemasangan iklan sebesar Rp100.000. Karena perusahaan melakukan pembayaran atas biaya pemasangan iklan, berarti pada tanggal 10 akan terjadi penambahan biaya iklan di debit sebesar Rp100.000 dan pengurangan kas sebesar Rp100.000 di sebelah kredit. Jadi jumlah jurnal umum Bengkel Yuda per 31 Maret 2019 adalah Rp3.450.000 di debit dan Rp3.450.000 di kredit. Ingat, jumlah debit dan kredit harus selalu sama atau seimbang. Siswa-siswa hebat dimanapun berada, tentunya kalian sudah paham dengan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang jurnal umum. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.